Kita sampai di bagian yang paling seru dan relevan banget sama kondisi sekarang. Area-area di mana anti-sains itu muncul dan berkembang. Ibarat kita lagi ngebedah kasus kriminal. Ada motif, ada modus, dan ada tempat kejadian perkara. Jadi siap-siap, kita bakal selami di mana saja anti-sains ini hidup dan bahkan tumbuh subur. Kalian pernah dengar kutipan dari Isaac Asimov? Ada kultus kebodohan di Amerika, dan itu selalu ada. Kalimat ini menggelitik sekaligus menampar kita. Bukan cuma di Amerika, di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kita bisa melihat bagaimana anti-intelektualisme itu melekat erat dalam politik dan budaya. Banyak yang salah kaprah, mengira demokrasi berarti ketidaktahuan saya sama berharganya dengan pengetahuan Anda. Padahal, itu sangat membahayakan. Secara historis, anti-sains muncul sebagai reaksi terhadap materialisme ilmiah yang berkembang sejak abad pencerahan. Saat itu, ilmu pengetahuan ingin membentuk sistem pengetahuan yang rasional dan menyeluruh. Tapi tidak semua orang nyaman dengan pendekatan ini. Ada yang merasa bahwa sains, ketika menjadi satu-satunya cara memahami dunia, justru membelenggu imajinasi, spiritualitas, dan emosi manusia. Anti-sains bisa didefinisikan sebagai penolakan terhadap pendekatan ilmiah, terutama ketika sains dianggap memonopoli kebenaran. Tapi penting dicatat, positivisme ilmiah, filsafat yang jadi dasar metode ilmiah, tidak pernah mengklaim bisa menjelaskan semua aspek realitas. Ia hanya membatasi diri pada hal-hal yang bisa diuji dan diverifikasi. Jadi, kritik terhadap sains yang arogan seringkali berasal dari kesalahpahaman terhadap sains itu sendiri. Penelitian dari Ohio State tahun 2025 mengidentifikasi 4 faktor utama yang mendasari sikap anti-sains. Pertama, keraguan terhadap kredibilitas ilmuwan atau institusi ilmiah. Kedua, identifikasi kelompok. Ketika seseorang bergabung dengan komunitas yang punya pandangan anti-sains, ia cenderung ikut arus. Ketiga, konflik dengan keyakinan pribadi. Fakta ilmiah bisa terasa mengancam bila bertentangan dengan kepercayaan yang sudah lama dipegang. Dan keempat, ketidaksesuaian gaya penyampaian. Kalau ilmuwan terlalu teknis atau sulit dimengerti, orang cenderung menolak informasi mereka. Faktor-faktor ini makin parah ketika sains dipolitisasi. Isu seperti vaksin, perubahan iklim, atau krisis pandemi jadi ladang subur buat ideologi mengintervensi kebenaran ilmiah. Dalam konteks ini, penolakan terhadap sains seringkali bukan soal bukti, tapi soal identitas dan kepercayaan. Sekarang, kita akan bahas 4 area utama di mana anti-sains seringkali beroperasi dan berkembang. Di dunia filsafat, banyak perdebatan tentang pendekatan reduksionis, yaitu usaha memahami hal kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, menjelaskan emosi manusia hanya lewat reaksi kimia di otak. Banyak filsuf berargumen, pendekatan ini terlalu sempit. Anti-reduksionisme epistemologis menyatakan bahwa kemampuan berpikir manusia terbatas, sehingga kita tidak akan pernah bisa memahami realitas secara utuh, bahkan jika kita tahu hukum-hukum dasarnya. Beberapa menganggap pendekatan ilmiah terlalu kaku dan tidak memberi ruang bagi interpretasi subjektif atau spiritualitas. Namun, perlu dicatat, mengkritik pendekatan ilmiah bukan berarti menolak sains secara keseluruhan, tapi kalau kritik ini berubah jadi relativisme ekstrem, di mana tidak ada kebenaran yang pasti, maka disitulah benih anti-sains mulai tumbuh. Dalam sosiologi, peneliti seperti Thomas Girin mencatat bahwa ada sebagian sosiolog yang terlalu skeptis terhadap sains. Mereka menganggap sains sebagai konstruksi sosial belaka, bukan pencarian objektif terhadap kebenaran. Memang benar, ilmuwan juga manusia. Mereka bisa bias, bisa salah, bisa punya agenda. Tapi penting dipahami, metode ilmiahlah yang dibuat untuk meminimalkan bias-bias itu. Kritik terhadap praktik ilmuwan harus dibedakan dari penolakan terhadap metode ilmiah itu sendiri. Jadi, ya, kritik itu penting. Tapi jangan sampai kritik berubah jadi pembenaran buat membuang sains sama sekali. Di bidang ekologi dan kesehatan, konflik seringkali bukan antara sains versus anti-sains, tapi antara versi-versi sains yang berbeda. Contohnya, sains yang dikomodifikasi untuk profit versus sains yang berorientasi pada kemanusiaan. Atau sains yang fokus pada bagian-bagian kecil versus sains yang melihat sistem secara menyeluruh. Versi anti-sains di bidang kesehatan muncul, misalnya dalam gerakan anti-vaksin dan penggunaan terapi alternatif tanpa dasar ilmiah. Terapi sentuh, misalnya, sudah lama dikritik karena tidak punya dasar ilmiah, tapi masih digunakan secara luas. Namun, perlu dicatat juga, sebagian kritik terhadap praktik medis modern tidak selalu anti-sains,
Kadang mereka hanya menuntut pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi. Tantangannya adalah membedakan antara kritik konstruktif dan penolakan membabi buta. Area paling sensitif, politik. Dalam iklim politik global sekarang, terutama di negara-negara demokratis, sains sering dijadikan alat atau bahkan korban pertarungan ideologi. Tom Nichols menunjukkan bahwa banyak orang, terutama dari kelompok konservatif di AS, menganggap penolakan terhadap sains sebagai bentuk perlawanan terhadap elit. Di Indonesia juga terjadi hal serupa. Banyak kebijakan publik yang menolak sains demi kepentingan politik atau popularitas. Pandemi COVID-19 memperlihatkan ini dengan sangat jelas. Ada yang menolak vaksin, masker, atau lockdown, bukan karena alasan ilmiah, tapi karena alasan politik atau ideologis. Masalahnya, kalau kebenaran ilmiah sudah tidak dipercaya, bagaimana kita bisa menyelesaikan krisis global? Jadi teman-teman, makin jelaskan kalau anti-sains itu bukan cuma soal orang nggak percaya sains. Ini fenomena kompleks yang muncul dari banyak sudut, filosofi, sosiologi, kesehatan, bahkan politik. Kita harus membedakan antara kritik ilmiah yang sehat dan penolakan sains yang membahayakan. Tugas kita sebagai warga digital yang cerdas bukan cuma percaya buta pada sains, tapi memahami cara kerjanya, menghargai prosesnya, dan tetap berpikir kritis. Jangan sampai kita ikut terseret dalam kultus kebodohan. Terus cari ilmu, terus bertanya, dan jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu punya pandangan atau pengalaman soal ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang tercerahkan.